Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Maya di mata pelajaran Matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang persamaan garis lurus. Khususnya nanti kita akan membahas tentang gradien. Langsung aja ya. Pengertian gradien. Gradien adalah kemiringan suatu garis. Dengan gradien, kita akan mengetahui seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Sebagai contoh, di sini ada bidang koordinat kartesius di mana ada sebuah garis ya, ruas garis A dan B. Untuk mencari gradien pada garis yang diketahui dua titik ya, misalnya titik A dan titik B, ditarik garis itu membentuk ruas garis AB. Jika diketahui hanya dua titik, maka untuk mencari kemiringan pada grafik ya, ini kan grafik, itu kita menggunakan rumus M itu simbol untuk gradien. M1 sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y ini merupakan komponen vertikal atau komponen yang tegak ya. Sedangkan delta X-nya itu komponen horizontal yang mendatar. Nah, delta Y ini akan positif ketika arahnya ke atas. Sebaliknya, dia akan negatif jika arahnya ke bawah ya. Sama juga dengan delta X, jika arahnya ke kanan, dia akan positif, nilainya positif. Kalau arahnya ke kiri, dia akan negatif. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari kemiringan dari ruas garis AB. Ya. Kita lihat, di sini ada titik C ya. Kemudian kalau kita tarik garis dari A ke C, itu kan ke atas ya, berapa satuan? Ya, 2 satuan ya, 1, 2. Itu merupakan komponen Y, komponen yang vertikal atau tegak. Karena ke atas, maka nilainya positif. Kemudian setelah itu lanjut ke kanan ya, dari C ke B, itu 3 satuan. Karena ke kanan, maka positif. Nah, maka nilai gradien dari ruas garis AB itu adalah 2/3. Ya. Kemudian ada lagi garis PQ ya. Nah, garis PQ kita akan mencari gradiennya berapa. Berarti dari P ke Q ya. Kita lihat di sini ada titik R. Boleh di sini atau di sini ya, sama aja nanti hasilnya. Nah, P ke R itu ke bawah ya, ke bawah 2. Nah, ini merupakan komponen yang tegak ya, atau komponen yang vertikal. Jadi kalau ke bawah dia akan bernilai negatif ya. Kemudian baru setelah itu ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya. Karena ke kanan berarti positif. Yang negatif tadi 2, berarti hasilnya -2/5. Nah, kalau dari sini sama aja sebenarnya ya. Di sini misal di sini titik R-nya. Berarti P ke R dulu ke kanan positif, kemudian baru ke bawah negatif, hasilnya sama negatif, -2/5 ya. Nah, lanjut ya, mencari gradien. Sebagai contoh, di sini ada garis dari titik pangkal O ke B ya. Nah, kita akan mencari gradien garis OB. Gradien garis OB, maka rumusnya kalau misalnya diketahui dua titik, karena di B itu kan titiknya berapa kalau di B? B itu titiknya berapa di sini? B itu 5,3 ya. B itu 5,3, sedangkan titik pangkalnya 0,0. Ini kan diketahui dua titik ya. Boleh menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X, atau delta Y ini diubah jadi Y2 min Y1, dan delta X-nya itu diubah menjadi X2 min X1, di mana Y2-nya itu merupakan jarak dari titik B ini. Titik B itu Y-nya kan 3, X-nya 5. Nah, ini X2, ini Y2. Sedangkan X1-nya itu titik pangkalnya, dari titik pangkal 0,0. X1-nya 0, Y1-nya 0 ya. Kalau mau cara yang langsung, delta Y per delta X ya, berarti pakai cara yang sama kayak tadi ya sebelumnya. Berarti ke atas dulu, ke atas berapa? 3 satuan, kemudian ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 satuan, berarti 3/5 ya. Atau boleh dari sini dulu,
ke bawah terus ke kiri. Ke bawah itu negatif, ke kiri negatif, berarti kan negatif sama negatif positif ya, tetap hasilnya 3/5. Atau pakai cara yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya tadi berapa? 3 ya, 3 min Y1 nya 0, kemudian X2 nya 5, X1 nya 0 ya, hasilnya sama seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh. Di sini tidak diketahui grafiknya, tapi diketahuinya titik. Jadi ada 2 titik. Yang pertama titik koordinatnya 1,2 dan yang kedua titik koordinatnya 3,4. Untuk mencari gradien garis berarti kita tinggal memakai rumus yang ini ya. Yang Y2 min Y1, X2 min X1. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu menentukan X2-nya yang mana, Y2-nya yang mana, X1-nya yang mana, Y1-nya yang mana ya. Karena yang kedua adalah ini titik 3,4, berarti X2-nya 3, Y2-nya 4. Kemudian yang titik 1,2 itu sebagai X1 dan Y1. Tinggal dimasukkan ke rumus yang ini ya, berarti hasilnya Y2-nya 4, Y1-nya 2, kemudian X2-nya 3, X1-nya 1 ya, tinggal dimasukkan aja hasilnya 1 ya, berarti gradien garisnya adalah 1. Lanjut, kalau tadi gradien garis, sekarang ke persamaan garis. Nah, bentuk umum persamaan garis itu biasanya bentuknya karena linear ya. Linear itu pangkat 1 ya, ini kan kalau dipangkatkan 1 gitu ya. AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Nah, B dan A ini merupakan koefisien ya. Atau juga bisa dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana kalau sudah bentuk seperti ini, maka M itu adalah gradiennya. Koefisien yang di sini itu gradiennya ya. Dengan syarat koefisien di Y itu 1. Nah, karena di 1 kan nggak perlu ditulis ya. Ini harus 1, nggak boleh yang Y per 2, nggak bisa. Harus dibikin 1 dulu koefisiennya. Oke, secara garis besar ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mencari persamaan garis ya. Jika yang diketahui satu buah titik dan gradien, maka menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, atau apabila diketahui 2 buah titik atau lebih, maka menggunakan Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu untuk menentukan persamaan garis. Contoh soalnya ya. Nah, ini masih di gradien garis dulu. Menentukan gradien garis dari persamaan garis yaitu 4X min 6Y sama dengan 24. Kita mau mencari gradien garisnya. Nah, kita ubah dulu nih ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita ubah dulu ya, jadi biar koefisien Y-nya itu 1. Berarti dari 4X min 6Y sama dengan 24, kita pindah ruas dulu ya, 24-nya ke sini, 6Y-nya ke sini jadi positif ya. Nah, atau bentuk ini tuh bisa ditulis sama aja seperti ini ya. Berarti tinggal kita ubah Y-nya biar koefisiennya 1, berarti 6-nya kita pindah ruas ke sini ya, jadi dibagi ya. Berarti 4X ditambah 24 dibagi 6. Nah, ini bisa dicoret 4 sama 6-nya, ini jadi 2, ini jadi 3. 24 per 6, 24 bagi 6 berapa? 4 ya. Berarti persamaan garisnya kalau ke dalam bentuk seperti ini hasilnya, jadi Y sama dengan 2/3X ditambah 4. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu gradien garisnya berapa. Nah, berarti koefisien yang ada di X ini ya, koefisien ini yaitu 2/3. Berarti gradien garisnya yaitu 2/3, seperti itu. Kemudian ada soal lagi, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3, min 4 dengan gradien 3. Nah, karena di sini yang diketahui satu titik dan gradiennya, maka menggunakan rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya, untuk menentukan persamaan garisnya. Tinggal kita masukkan aja. Kita tentukan dulu ya bahwa min 3, min 4 itu merupakan X1 dan Y1 ya. X1 nya min 3, Y1 nya min 4. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, Y min Y1 nya minus 4 ya, dalam kurung, sama dengan 3 dikali X min X1 nya min 3 ya. Nah, karena di sini min kali min berarti jadi positif. Ini juga min kali min jadi positif ya. 3
kali X ditambah 3 kali 3, hasilnya 3X ditambah 9 ya, karena ini 3 kali X terus 3 kali 3 ya. Kemudian 4-nya pindah ruas ke kanan ya, jadi Y sama dengan 3X plus 9 min 4. 9 min 4 berapa? 5. Nah, ini merupakan persamaan garis. Persamaan garis dari titik ini dengan gradien 3. Lanjut, masih contoh soal. Persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 3,6. Nah, karena yang diketahui di sini ada 2 titik, maka kita menggunakan yang pecahan ya, yang Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tentukan dulu titik 2,1 itu X1 ya dan Y1. Sedangkan titik 3,6 itu X2 dan Y2-nya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi Y min 1 per X min 2 6 sama dengan 6 min 1 per 3 min 2. 6 min 1 5, 3 min 2 1, 5 per 1 5 ya. Nah 5, kemudian ini X min 2 nya pindah ruas ke sini jadi dikali. Jadi Y min 1 sama dengan 5 dikali X min 2. Nah 5 ini dikali 5X 5 dikali X dan 5 dikali min 2, hasilnya 5X min 10. Kemudian satunya pindah ruas, jadi 5X min 10 ditambah 1 ya, karena di sini negatif berarti pindah ruas jadi positif. Hasilnya berarti Y sama dengan 5X min 9 ya. Ini persamaan garisnya. Atau bisa kita tulis persamaan garisnya seperti ini. 9-nya pindah ruas ke sini ya. Y-nya pindah ruas ke sini. Jadi negatif, 9-nya jadi positif. Atau bisa ditulis, ini kan tinggal dibalik aja ya, sama aja. 5X min Y sama dengan 9 ya. Sudah, lanjut masih soal ya. Jika titik K, 14 dilalui oleh garis Y sama dengan 3X ditambah 5, maka nilai K adalah, nah, di sini yang diketahui satu titik dan sebuah garis ya. Maka kita menggunakan rumus apa nih untuk mencarikannya? Kita cari dulu, kita masukkan dulu ya Afan. Kita langsung masukkan ke persamaan garis Y sama dengan 3X plus 5 ya, karena titik ini kan merupakan K-nya itu X, 14-nya itu Y ya. Berarti untuk mencari K-nya, karena K-nya itu X, 14-nya itu Y, berarti dimasukkan ke persamaan yang Y sama dengan 3X plus 5, maka menjadi Y-nya itu kan 14, X-nya itu K, 3K ditambah 5, 14 kurang 5, 5-nya kan pindah sini jadi negatif sama dengan 3K, kemudian 14 dikurangi 5 itu 9 sama dengan 3K, berarti K-nya 9 bagi 3, itu 3 ya. Nilai K-nya adalah 3. Masih contoh soal lagi, diketahui titik A 2,7, titik B min 3,3 dan titik C 3,A. Jika titik A, B, C terletak pada garis lurus, maka nilai A adalah, nah kita cari persamaan garisnya dulu ya. Persamaan garisnya kita cari dari 2 titik aja, A sama B-nya ya. Nah, A ini kan X1-nya 2, Y1-nya 7, titik B, X2-nya min 3, Y2-nya min 3 juga. Tinggal dimasukkan aja. Kemudian Y min 7 sama dengan X min 2, Y2-nya min 3, Y1-nya 7, dimasukkan min 3, min 2 ya. Terus hasilnya sama dengan min 10 per min 5, berarti ini hasilnya 2 ya. Nah, 2. Nah, X min 2-nya ini pindah ruas, jadi Y min 7 sama dengan 2 dikali X min 2. Ini dikalikan 2X min 4. Nah, min 7-nya pindah ruas jadi positif. Jadi Y sama dengan 2X min 4 plus 7. Nah, persamaannya berarti Y sama dengan 2X plus 3. Dari persamaan ini kita masukkan titik C-nya supaya ketemu nilai A-nya ya. Titik C itu kan 3,A, berarti X-nya itu 3, Y-nya itu A. Y-nya diganti A, X-nya diganti 3. Berarti A sama dengan 2 dikali 3 tambah 3. 2 kali 3, 6, tambah 3,
Jadi 9. Berarti nilai A-nya adalah 9. Nah, kita masuk ke hubungan antar gradien. Hubungan antar dua buah garis bisa saling sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Di sini ada dua buah garis ya, ini sejajar, ini berpotongan. Nah, tegak lurus. Kalau tegak lurus pasti berpotongan, tetapi dia membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, hubungan ini bisa dilihat dari hubungan gradiennya dengan aturan sebagai berikut. Jika dua garis memiliki gradien yang sama atau M1 sama dengan M2, maka dua garis tersebut saling sejajar. Jika gradien dua garis M1 kali M2 sama dengan min 1, maka dua garis tersebut saling tegak lurus. Artinya, kalau dua buah garis itu sejajar, maka nilai gradiennya itu sama. Dua garis itu sama apabila sejajar ya. Kalau dua garis itu tegak lurus, maka nilai gradiennya apabila dikali maka hasilnya min 1. Nah, contoh soalnya, tentukan gradien garis M2 yang A tegak lurus garis Y sama dengan 2X plus 3, yang B sejajar garis 3X min 2Y sama dengan 4. Nah, kita harus ingat ya, kalau sejajar itu gradiennya sama, kalau tegak lurus, ini simbol tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita cari yang A dulu. Yang A itu tegak lurus ya, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita tentukan dulu M1 dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 3. Tentukan gradien garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ingat, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti koefisien M ini adalah gradiennya. Berarti kalau dilihat di sini sudah sesuai dengan bentuk ini ya, berarti koefisien M-nya yang mana? Yang 2 ini. Berarti gradien M1-nya yaitu 2. Gradien garis dari persamaan garis ini adalah 2. Karena tegak lurus, syaratnya yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Tinggal dimasukkan M1-nya, 2 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya pindah ruas ke sini, jadi dibagi ya. Jadi hasil M2-nya itu min 1/2. Itu gradien garis M2 yang A. Kemudian gradien garis M2 yang B itu kan sejajar. Karena sejajar itu sama, berarti kita tinggal cari gradien garis yang ini ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, pindah ruas dulu ya. Y-nya dipindah ke kanan, 4-nya dipindah ke kiri jadi negatif, kalau yang Y-nya jadi positif. Nah, ini berarti Y sama dengan 2-nya pindah ruas ya ke sini ya. Jadi dibagi, atau ditulisnya Y sama dengan 3X plus 4 dibagi 2. Ini bisa dicoret ya, 4 bagi 2 itu 2. Nah, 3X per 2-nya tetap Y sama dengan 3/2X ditambah 2. Nah, ini sudah membentuk persamaan garis yang sama seperti ini, Y sama dengan MX plus C. Tinggal kita cari koefisien X-nya, yang M-nya yang mana? 3/2. 3/2 ya, berarti gradien garisnya karena sejajar, maka sama M1 sama dengan M2 sama dengan 3/2. Seperti itu. Oke, selesai pembahasan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di e-learning. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.